Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki pembahasan yang ke-13, yaitu babun fi bayani kathrati turuqil khair, yaitu sebuah bab pembahasan yang menjelaskan tentang banyak cara untuk berbuat kebaikan. Karena sebagian katanya Mbak Drone, kebaikan itu bagaimana kita lakukan? Ya, maka Allah menjelaskan kebaikan itu banyak sekali. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Jadi min ini min litab'id. Jadi artinya sekecil apapun yang kita lakukan dalam hal kebaikan itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain, ketika manusia bangkit di padang mahsyar, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin wa ma 'amilat min su'. Jadi ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, sekecil apapun kejahatan itu dia akan melihatnya, dan sekecil apapun kebaikan itu akan dia lihat juga. Jadi sekarang pembahasan yang ke-13, kita akan melihat sekecil ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan diperhitungkan oleh Allah. Ya. Nanti baik gabung katanya, kiban cara terbuat kebaikan. Saya tidak punya duit untuk bersedekah. Banyak cara lain untuk bisa berbuat kebaikan. Kita masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati." Ya, ini termasuk dalil kalau Rasulullah nanti di padang mahsyar getepuci perbuatan katanya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati." Nanti ketika di padang mahsyar, Allah menampakkan kepadaku perbuatan-perbuatan umatku. Ya, ngepedih wa Rasulullah. Jadi bukan kita saja yang tahu, tetapi Rasulullah juga tahu. Dan kita akan ketemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Ibnu Abbas mengatakan, walaupun hanya dalam waktu yang sebentar saja, seorang itu akan ketemu dengan nabinya, termasuk katanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ketepu drone nepebutnya. Kenapa? Karena sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah? Hasanuha wa sayyi'uha. Allah akan menampakkan kepadaku, kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan umatku dan kejahatan-kejahatan umatku. Fawajadtu fi mahasini a'maliha. Salah satu kebaikan yang aku ketemukan di dalam pembendaraan amal ibadahnya, yang saya ketemukan di situ, kata Rasulullah, al-adza yumatu anit tariq. Ada satu perbuatan yang dilakukan, mengambil duri di jalan. Ya, itu tercatat juga, kata Rasulullah SAW. Yang salah satu yang dinampakkan kepadaku, kata Rasulullah, ini kebaikan. Sekarang kejahatannya. Dan kejahatan yang nampak juga kepadaku, kata Rasulullah, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha. Amal yang jahat yang saya lihat di situ juga, anna khafah takunu fil masjid la turfan. Seorang yang suka meludah-ludah di masjid.
berarti itu kejahatan. Gemeludah lebar masjid. Nah baca-baca geludah lebar. Kalau di sini dulu masjid Nabi itu kan dari tanah, Pak. Sebagian orang meludah ke masjid itu dan ditanam kembali itu rumah supaya tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi kalau sekarang kan bukan tanah lagi, Pak. Paling enggak menyohana sengaja meludah cok di suai pegelih demah, Pak. Ini satu kejahatan. Makanya Rasulullah mengatakan meludah saja di dalam masjid akan dinampakkan kalau itu kejahatan, kata Rasulullah SAW. Bahkan mengganggu gobnya, Pak. Jadi apalagi nakhafah di sini apa namanya, bukan air ludah biasa, ludah yang melendih, Pak. Ini nakhafah. Sekarang kita lihat hadis yang kedua. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku. Jadi hadis ini hadis apa namanya dari seorang sahabat tapi tidak disebutkan namanya di sini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu itu meremehkan kebaikan walaupun hanya kecil. Alah tak peganya kan bacutnya ya nema. Alah tak peganya kan bacutnya. Alah ibadah itu kan sedikit. Ini seperti Rasulullah mengatakan kepada Aisyah. Wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kamu itu mencaci maki, mencela amal apa namanya kejahatan yang sedikit. Allah nak apa, saya kan buat sedikit kejahatan. Iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Jadi nak boleh meremehkan dosa, Pak. Hana bupunya kan dosa ubutnya, hana bupu. Kalian maksiat kah hana bupunya. Tengok kalian lah, hana bupunya. Tengok bupulam, hana bupunya. Akhirnya besok terakumulasi, Pak, sehingga banyak dosa itu. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, setiap dosa ibnu Adam yang dia lakukan itu, maka dosa itu akan menjadi tanggungan dia di atas lehernya. Kalau hari ini dia buat 1%, besok bertambah lagi 2%, maka tanggungan di lehernya makin bertambah. Ketika nanti sudah terakumulasi setelah 1 tahun 2 tahun, itu dosa sudah banyak, maka langsung gepetran aja azab kepada katanya, Pak. Maka baik dikejar. Kenapa azabnya kok besar sekali kepada saya, padahal saya dosanya kecil sekali? Kenapa Allah memberikan kepada saya bala begitu besar, padahal saya melakukan dosa kecil? Katanya hanya ingat, Pak, dosa kecil yang kita lakukan itu sudah terakumulasi selama 1 tahun atau 2 tahun, sehingga dosa kecil itu sudah menjadi besar. Ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh. Jadi hal-hal yang kecil itu jangan pernah menganggap remeh, kebaikan-kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Termasuk yang dikatakan sedekah itu, termasuk yang dikatakan ibadah itu, termasuk yang dikatakan kebaikan itu, kata Rasulullah, antalqa akhaka biwajhin taliq. Ketika kamu ketemu dengan saudaramu, mukamu itu tersenyum. Ya. Yang penting kata sedekah, Pak. Hana bermuka masam. Maka di dalam tafsir Baydawi beliau mengatakan, malaikat Zabaniyah semenjak diciptakan dan sampai manusia nanti masuk ke dalam neraka, mukanya terus seperti itu, mekeruk tapi muka, Pak. Jadi hantan tersenyum. Ya. Jadi makanya kitanya bertersenyum baca baik lagi Zabaniyah. Jadi makanya menyona rum keruk tapi dah pegah ju hai nengku baik lagi Zabaniyah. Zabaniyah memang nak kem-kem ya, nak kem-kem. Jadi maknanya di situ saja sudah ada nilai sedekah. Ini mendekat sedekah ni, Pak. Kan apa pahala? Ya. Tapi betul kontrol baik kem tapi-tapi, Pak. Dia kayak bikin urung tekit ni, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Ketemu dengan saudara saja kita tersenyum, itu sudah ada nilai sedekah. Sekarang kita lanjut hadis selanjutnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahabat mengatakan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imanu bid'un wa sab'una. Jadi iman itu bid'un. Ada yang mengatakan bid'un itu 7. Ya, ada yang mengatakan 6. Bid'un wa sittun, iman itu 77. Ya, cabang.
Ada yang mengatakan 76. Di situ berbeda pada kalimat bid'un. Makanya ketika di dalam surah Rum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah, waktu itu Romawi tidak pernah terkalahkan. Jadi Romawi adalah salah satu dinasti terbesar di dunia. Romawi dan Persia. Yang karu dua sampai karu. Persia ke Iran jino. Iran, Irak. Furs. Romawi dan Irak yang sampai Romawi dan Persia sampai karu. Akhirnya turunlah ayat Al-Qur'an. Ghulibatir Rum fi bid'i sinin. Dalam 7 tahun nanti ke depan itu Romawi akan dikalahkan. Maka makna bid'ah ini 7. Berita ini ketika diketahui oleh Raja Romawi came. Apa kata Raja Romawi? Tidak mungkin dinasti kami bisa dikalahkan oleh Persia. Kami memang sudah lama kami itu mencuat di permukaan dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Ini kata Raja Romawi. Rupanya setelah 7 tahun kemudian mereka bisa dikalahkan oleh Persia. Jadi ini makna bid'un. Bid'un itu 7. Jadi iman itu bukan satu cabang. Kita pikir iman itu iman saja kepada Allah. Kita yakin saja kepada setiap sedekah itu kita yakin akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi al-imanu bid'un wasittun wasab'un, 77 cabang. Au bid'un wasittun, ya, atau kata Rasulullah SAW 67, ya, nampak 77 atau 67 cabang. Jadi kenapa 77? Kenapa 67? 67 masih umum, 77 itu sudah khusus, ya. Jadi makanya setelah dipilah-pilah itu bisa menjadi 77. Setelah dipilah-pilah iman itu bisa menjadi 67. Fa afdaluha qaula la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah, ya. Makanya ketika seorang meninggal dunia mengucap kalimatnya aman ucap kalimatnya. Kalau ada seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah nya saudara adanya aman ya. Ini yang paling afdal daripada iman. Makanya seorang kalau ingin masuk Islam harus mengucapkan syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Pada suatu hari ketika terjadi peperangan, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar sangat mengerikan sekali kalau melihat musuhnya hanai prehle lafi ta'aju nama. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya ada seorang kafir Quraisy itu yang dikejar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kafir itu langsung memalingkan mukanya ke depan Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Langsung kecok pedeng bak taku kohma. Ketika itu berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ataqtulu man qala la ilaha illallah. Kamu sudah membunuh seorang pemuda yang mengucapkan la ilaha illallah. Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, pemuda itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah supaya dia tidak saya bunuh. Sedangkan dia tidak beriman ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi, ataqtulu man qala la ilaha illallah. Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kagei Abu Bakar. Makanya Rasulullah mengatakan jangan bunuh sembarangan orang. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah beriman kepada Allah walaupun hatinya hanya satu ohnya. Jadi makanya untuk membedakan tah mukmin tah kena ucapan la ilaha illallah. Walaupun nanti istilahnya hanya temayang. Yang jelas dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam kajian Ibnu Abbas beliau mengatakan begini, secara umum tugas Rasulullah itu 2, tapi secara khusus nanti sampai 4. Secara umum basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memberikan dan menakut-nakuti, Pak. Ya, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar tentang ketakutan, takut atau menakut-nakuti. Di mana 2 fungsi ini? Basyiran itu untuk orang-orang beriman. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam yang cerita tentangnya juga, tentang surga ada cerita, tentang nikmat,
tentang keberkahan, tentang petunjuk, tentang hidayah. Baik cerita neraka bak orang bantam orang Islam. Baik cerita neraka sama orang yang sudah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ceritanya, Pak. Baik cerita koh jara pebutnya pebutnya, jangan cerita itu. Kemudian untuk orang yang tidak salat, orang yang hana semayang, orang yang gege temecu watagap, maka itu kata Ibnu Abbas, al-inzaru anfa'u lahum. Inzar itu, menakut-nakuti itu lebih afdal bagi mereka daripada kita cerita tentang surga. Makanya ada orang berbuat maksiat, itu takut-takuti saja dengan azabnya. Orang yang berbuat kebaikan, berikanlah kabar gembira kepada mereka. Nyo menyono semayangnya untuk mendemai pahala dunia. Menyono pupuknya akan dapat keberkahan. Menyono pupuk lagi nyo akan gelih hati, gelih harta, gelih. Berdoa li malaikat. Nyo sedekah. Jadi jangan cerita yang enggak-enggak. Nyo katanya orang yang getim semayang, gejak Jumat. Tak beda khatib kita nak dalam jemaah lembah. Orang yang jak Jumaat kita nak. Maka tengok orang jak Jumaat nak jak ali. Oh mak get dah jak Jumaat kita nak ali khatib. Tengok hana jak ali. Makanya orang yang sudah berbuat kebaikan, beda tenang. Orang yang baru masuk Islam, kita berikan motivasi untuk beribadah. Yang baik Cina banyak tamu Islam tak pegang haju, nyante berdegah-degah apa? Yang berdegah-degah nyante mecu kau jarau. Yang berdegah-degah nya tiada sunat dah. Nyan bah sunat ni bah. Nyan kan nganti kinde ka gemparang ni bah. Karena orang katuhai bah. Nyan kan yang payah pelung bah. Jangan cerita dulu tentang itu bah. Cerita dulu tentang ibadah dulu tu baca-baca ni bah. Cerita tentang ibadah dulu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 7 syafaat untuk umatnya, 7 syafaat. Ya, Pak. Salah satu dari 7 syafaat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati neraka. Makanya neraka itu wajib harus kita lewati, Pak. Kecuali ada orang-orang khusus. Mana dalilnya? Illa wariduha. Tidak ada satu orang pun yang tidak melewati neraka, Pak. Walaupun dia penghuni surga. Ya. Supaya apa? Ada beberapa hal. Supaya kalau kata Imam Baydawi, kata Imam Sawi, supaya dia itu mengingat nikmat yang akan diberikan sebentar lagi oleh Allah nanti. Waktu kita mau dalam surga, alhamdulillah ya Allah, sudah lewat dari neraka itu. Ya, namanya. Supaya dia itu ya'rifu qimmah. Dia mengetahui bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah itu lebih berharga lagi, Pak, dibandingkan azab tadi, Pak. Ya. Supaya gejuk nilai. Contoh misalnya gejuk nilai, seorang itu tidak tahu nikmat kecuali disakitkan dulu oleh Allah, baru itu pun nikmat. Maka seorang itu tidak tahu bagaimana nikmatnya sehat hidup pun, kecuali diberikan penyakit oleh Allah, baru dia tahu. Oh menyosehat lun, alhamdulillah cukup senang lun. Ya. Makanya seorang itu dia wajib harus lewat neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya nanti ada orang-orang yang menuntut dia langsung di depan Allah ni, Pak. Ya Allah, ini yang lewat di depan ini lihat hutang lu ya Allah. Baik ni pelewat ya Allah. Ya ni. Ya Allah nya urun Tuhan lu, urun cilun. Baik ni pelewat ya Allah. Lun mentang dalam neraka, naik purna lun, pelau urun cilun. Saya tidak rida ya Allah. Ni pertama cing lu dalam neraka. Maka nanti kalau orang-orang yang terkenal, urun yang terkenal, maka bebek jadi ke urun terkenal, Pak. Nya urun terkenal li urun neraka ni, Pak. Sebagaimana Rasulullah dipanggil oleh penduduk neraka. Waktu Rasulullah lewat, penduduk neraka memanggil Rasulullah, ya Muhammad isfa'na, berikan syafaat kepada kami. Nabi Muhammad bertanya, man antum, kamu siapa kamu? Kau minta syafaat. Apa kata penduduk neraka? Nahnu man qala la ilaha illallah. Kami adalah kelompok yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kalian mengucapkan itu, kenapa masuk neraka? Kata Rasulullah. Kamu hanya semayang ya Rasul, semayang dan puasa dan taputan, ucap la ilaha illallah mentang, Pak. Ya. Karena dalam hadis kan ada mengatakan begini, Pak. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Nyen bubunya la ilaha illallah mentang semayang kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang dengku bukan dengku, ya temang surga kasih ngenya mentang. Jadi semayang, hana perlu semayang. Kunci dia minta kunci, no. Apa kunci? Kunci je la ilaha illallah. Maka dia
la ilaha illallah saja, Pak. Temayang dan taputan, ada apa buat tepu, Pak? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin sama Allah. Ini kita bisa melihat dalam hadis qudsi, bisa juga kita bisa melihat nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah sujud di depan Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan hak kepada saya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Apa kata Allah? Tidak, ya Muhammad, jangan kamu bela mereka, bela awaknya, ya Muhammad. Mereka cuma pandai mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak salat, tidak puasa, tidak patuh kepadaku, ya Muhammad. Nabi Muhammad mengulangi lagi, tapi tidak, ya Allah, mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Irfa' ra'saka, ya Muhammad, angkat kepalamu, ya Muhammad, jangan sujud lagi, bela awaknya. Tidak, ya Allah, sebelum engkau izinkan saya memberikan syafaat kepada mereka, saya tidak akan bangun dari sujudku. Ya, ini kata Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Allah? Kakelah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sekarang pilih beberapa orang, you pilih, pilih berapa orang yang kau bisa berikan syafaat kepada mereka. Ya, ini fungsi tadi, Pak, la ilaha illallah. Tapi walaupun demikian pula, orang yang mengucapkan la ilaha illallah mentang semayang dan taputan, getet cilam neraka, getet baik fikih nak getet, Pak. Ya, Pak. Karena kewajiban itu wajib juga kita lakukan. Kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji itu akan dituntut oleh Allah. Walaupun kita ngomong la ilaha illallah saja, ya, tetapi ini termasuk salah satu kelompok yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pamannya Abu Talib. Ya, kita jangan salah paham. Syafaat Rasulullah kepada pamannya Abu Talib, karena Abu Talib itu sudah membela Rasulullah. Ya, Abu Talib ayahnya Ali bin Abi Talib, ayah Ali, ya, ayah kandung Ali. Makanya Rasulullah SAW syafaat beliau yang ketujuh itu untuk pamannya Abi Talib. Bagaimana syafaatnya? Beliau mengangkat pamannya dari kerak neraka, gepe atas batai neraka. Sama cik dalam neraka. Cuma mungkin volumenya, kalau volume bakarnya itu 100%, ini sudah agak berkurang menjadi 80-70%. Itu yang bisa Rasulullah lakukan. Karena Allah sudah berjanji orang musyrik tidak boleh masuk ke surga. Tidak ada ampun orang musyrik, Pak. Orang musyrik yang ampun, kecuali dia bertobat ketika di dunia. Kalau bertobat ketika sakaratul maut, hana ampun. Ketika bertobat ketika di neraka, hana ampun. Inilah yang bunyi firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengampuni semuanya kecuali syirik. Ya, Pak. Dosa syirik enggak saya ampuni. Ya, jangan salah paham kita terhadap ayat itu, Pak. Maksud ayat itu bukan di dunia, ya, Pak. Semua dosa saya ampuni kecuali dosa syirik. Kalau di dunia semua diampuni oleh Allah, mau syirik mau apa diampuni oleh Allah. Seorang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah apa itu, Pak, ketika dia bertobat diampuni oleh Allah. Mana buktinya? Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Pak. Terima kasih.